Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM 2121224. Saya ingin membacakan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13 untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah akhlak. Materi-materinya yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada orang lain, akhlak terhadap lingkungan, hubungan akhlak dengan psikologi, hubungan akhlak dengan sosiologi dan contohnya, dan yang terakhir adalah kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, tabiat, ataupun tingkah laku. Secara etimologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong untuk sesuatu keinginan yang dilakukan oleh seseorang. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, rohani, maupun sifat. Kita harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri dan jangan memaksakan diri kita untuk tidak berbuat baik ataupun hal yang tidak baik, dan apalagi itu menyangkut tentang jiwa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh mempertahankan keislaman dan keimanan, baik itu yang bersifat banyak cobaan ataupun rintangan yang harus kita hadapi. Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifah adalah menjauhkan diri dari hal yang tidak baik dan memelihara diri kita dari hal yang menjatuhkan, merusak, ataupun merendahkan kita. Zuhud adalah kecondongan dalam hati terhadap duniawi ataupun merendahkan hati terhadap duniawi. Akhlak terhadap kedua orang tua ataupun akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua adalah menyayanginya, menghormatinya kepada kedua orang tua dengan sopan dan santun, dan berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wabil walidaini ihsana, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat di atas, bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah penting, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Akhlak anak kepada kedua orang tua adalah menyayanginya, menghormatinya, mencintainya, patuh kepadanya, dan selalu berbuat baik kepadanya. Contoh akhlak kepada kedua orang tua yaitu bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, menjaga nama baik mereka, dan selalu mematuhi apa yang mereka katakan. Cara berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu mentaati yang masih makruh, selalu mendengarkan perintahnya selagi itu masih dalam ajaran agama
Islam ataupun masih dalam perintah Allah. Tidak menghina keduanya. Akhlak kepada orang lain yang pertama insan. Insan adalah segala perbuatan yang hal makruh atau menghindari dari hal yang bersifat dosa. Tawadu itu merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri tidak mementingkan dirinya atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Sementara orang yang sombong akan membandingkan dirinya dengan orang lain ataupun bersikap secara berlebihan. Keutamaan tawadu itu sikap tawadu tidak akan derajatnya tidak akan menjadi rendah, malahan akan dihormati dan dihargai. Masyarakat akan senang kepadanya dan mereka pun tidak akan ragu untuk bergaul dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja akan mengangkat derajat orang yang bersikap tawadu. Faktor yang mempengaruhi atau bersifat tawadu itu sabar, bersyukur, dan menghindari segala sesuatu ataupun bersifat takabur. Ta'awun adalah perbuatan atau kebiasaan untuk tolong menolong. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan seseorang. Contoh seperti membantu sesama manusia menutupi aibnya dan membantu sebisa mungkin. Tafakul adalah asuransi syariah, yaitu usaha melindungi dan tolong menolong kepada orang lain yang bersifat ataupun investasi yang berbentuk aset, dan pengelolaannya atau pengembaliannya tergantung itu kerugian yang kita hadapi. Tasamuh adalah sikap saling menghargai atau menghormati satu sama lain. Sikap tasamuh atau manfaat tasamuh adalah mempererat persatuan dan kesatuan satu sama lain, mempermudah dalam suatu masyarakat. Ukhuwah adalah konsep pergaulan, yaitu konsep pergaulan satu sama lain di antara ataupun diperhatikan oleh setiap masyarakat. Akhlak kepada lingkungan, yaitu akhlak kepada lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, ataupun benda yang tak bernyawa. Kita harus menghargai dan menjaganya dan melestarikannya, karena bersifat etika itu adalah hak dan kewajiban setiap masyarakat untuk menjaga dan melindunginya, dan nilainya tidak bisa dibatasi. Yang kelima yaitu hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Ilmu akhlak adalah masalah kejiwaan, bukan masalah perbuatan. Sementara yang tampak adalah tentang perbuatan. Itu adalah salah satu tanda atau gejala akhlak. Psikologi adalah sifat yang secara mendalam mempelajari tentang mental, perbuatan, ataupun pikiran. Manfaat ataupun fungsi mempelajari ilmu psikologi adalah menjelaskan bagaimana, kenapa perilaku tersebut terjadi, perbuatan tersebut terjadi. Dengan penjelasan tersebut yang bersifat tentang deskripsi ataupun deskriptif,
Manfaat mempelajarinya itu untuk memperoleh pemahaman mengenai gejala-gejala jiwa dan pengertiannya tentang gejala-gejala jiwa tersebut sesama manusia ataupun khusus anak-anak. Yang kedua itu untuk mengetahui pemahaman gejala-gejala jiwa. Yang ketiga untuk mengetahui cara penjelasan mengenai cara yang baik. Hubungan akhlak dengan ilmu psikologi itu dilihat dari segi objek ataupun studinya. Ilmu kejiwaan tentang mengenai gejala-gejala kejiwaan ataupun mengenai gejala-gejala manusia yang bersifat kejiwaan. Dengan masalah kejiwaan tersebut, kita juga mengetahui tentang sifat-sifat psikologi yang ada ataupun yang dimiliki oleh seseorang. Ilmu akhlak adalah ilmu yang kokoh. Tentang pemahaman tersebut, ilmu akhlak adalah ilmu yang bersifat wawasan ataupun bernuansa Al-Quran. Yang keenam yaitu hubungan akhlak dengan sosiologi dan contohnya. Sosiologi adalah perbuatan tentang cara mempelajari perbuatan yang lain. Hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi yaitu adalah dengan penjelasan ataupun penjelasan memperoleh kajian tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah pemahaman tentang mengenai gejala sosiologi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Pentingnya kedudukan akhlak dalam proses pendidikan itu tentang hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari tentang mengenai proses pendidikan, yaitu mengenai adab ataupun tingkah laku terhadap guru, akhlak di sekolah, ataupun akhlak dalam menuntut ilmu. Contoh akhlak dalam pendidikan itu seorang murid kepada gurunya, yang contohnya itu mentaati dan memuliakan seorang guru, belajar sungguh-sungguh di sekolah ataupun di rumah. Guru terhadap muridnya itu contohnya adalah selalu menyayanginya dan mengajarkan yang baik kepada seorang murid. Akhlak kepada ataupun akhlak menuntut ilmu contohnya adalah ubahlah niat kita dan belajarlah dengan sungguh-sungguh dan antusiaslah dalam belajar ataupun bersyukur dalam menuntut ilmu dan selalu sabar dalam menuntut ilmu. Itu adalah proses pendidikan. Itulah penyampaian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.